Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 29 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dikuatkan dan tetap setia sampai Engkau datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Malaikat-malaikat yang tak terkira banyaknya siap menolong kita. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ketika Kristus naik kepada Bapa, Ia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa bantuan. Roh Suci sebagai wakilnya dan malaikat-malaikat surga sebagai roh-roh yang melayani, disuruh untuk menolong orang-orang yang menghadapi peperangan yang tidak seimbang di dalam peperangan iman. Ingatlah selamanya bahwa Yesus itulah penolongmu. Tidak seorang pun yang mengerti kecuali Dia tentang keanehan tabiatmu. Ia sedang mengawasimu, dan jika engkau mau dituntun olehnya, Ia akan memberikan di sekelilingmu pengaruh-pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau melaksanakan segala kehendak-Nya bagimu. Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun sesungguhnya lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan bersandar sepenuhnya atas jasa-jasa Juru Selamat. Allah akan mengirimkan setiap malaikat yang di sorga untuk membantu orang yang demikian, lebih daripada membiarkan dia dikalahkan. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah, bersinar dengan terang yang selalu memancar dari hadirat-Nya, dan terbang dengan sayap yang cepat untuk melaksanakan kehendak-Nya. Malaikat-malaikat selamanya hadir di mana mereka paling dibutuhkan, dengan orang-orang yang menghadapi peperangan yang paling berat untuk diri, untuk diperjuangkan, dan yang keadaan tempat sekelilingnya paling mematahkan semangat. Dalam segala zaman, malaikat-malaikat telah selamanya dekat kepada para pengikut Kristus yang setia. Persekutuan jahat yang amat besar diatur melawan semua orang yang mau menang. Tetapi Kristus mau supaya kita memandang kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada bala tentara sorga yang berkemah berkeliling semua orang yang mengasihi Allah untuk melepaskan mereka itu. Dari segala bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah dipeliharakan oleh campur tangan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui hingga dalam terang zaman yang kekal kita melihat pemeliharaan Allah. Ketika itulah kelak kita akan mengetahui bahwa segenap keluarga sorga menaruh perhatian dalam keluarga yang di dunia ini, dan bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah mengawali langkah-langkah kita dari hari ke hari. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meski renungan kita adalah tentang malaikat-malaikat yang siap menolong kita, tetapi fokus utama adalah Yesus Kristus. Sebab malaikat-malaikat tersebut disuruh oleh Yesus untuk menolong umat-umatnya dalam peperangan iman. Sebab Yesuslah satu-satunya penolong kita. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 37 paragraf 1 yang berbunyi, Ingatlah selamanya bahwa Yesus itulah penolongmu. Tidak seorang pun yang mengerti kecuali Dia tentang keanehan tabiatmu. Roh Nubuat berkata, ingatlah selamanya bahwa Yesuslah penolong kita. Kenapa Yesus penolong kita? Karena tidak ada seorang pun yang mengerti kita kecuali Yesus. Sebab Yesus telah menjadi manusia sama seperti kita.
Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 17-18 yang berkata, "Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Melalui kemanusiaan Yesus, dia mengalami cobaan dan karenanya dia dapat menolong kita yang dicobai. Karenanya ingatlah, selamanya Yesuslah penolong kita. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong kita yang dicobai. Itu sebabnya saat Yesus kembali kepada Bapa, Yesus berikan Roh Kudus sebagai wakilnya, serta para malaikat untuk melayani umat-umatnya. Kita sudah pelajari selama 7 hari tentang Roh Kudus, bahwa itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli, halaman 136 paragraf 4, yang berkata, "Pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Kita sekarang tidak melihat Dia, namun Roh Kudusnya dekat dengan kita dimanapun berada, bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang menyadari keberadaan Roh Kudus memperlihatkan buah roh, kasih, sukacita, kedamaian, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan, iman." Alkitab katakan roh itu sama dengan hidup. Itu sebabnya pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa kita. Yesus sudah kembali ke sorga, itu sebabnya dia kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudusnya, Roh Kristus. Sebab Yesus Kristuslah satu-satunya penolong. Dan roh itu bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apa hasilnya? Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sebab buah-buah roh itu adalah karakternya Yesus. Kemudian, Yesus juga utus para malaikatnya. Paragraf pertama renungan hari ini dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda bab pertama. Mari kita baca dalam Amanat kepada Orang Muda bab pertama halaman 18-19 yang berbunyi, "Kristus ketika naik ke surga kepada Bapa, ia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa penolong. Roh Kudusnya, perwakilannya, dan para malaikat surga sebagai roh-roh yang melayani telah diutus kepada mereka yang bergumul dalam peperangan iman. Ingatlah selalu bahwa Yesus penolong Anda. Tidak ada selain Dia yang mengerti keganjilan-keganjilan tabiat Anda. Ia selalu memperhatikan Anda, dan jika Anda mau dipimpinnya, Ia akan melimpahkan di sekitar Anda pengaruh-pengaruh kebaikan untuk menyanggupkan Anda melakukan semua kehendak-Nya bagi Anda." Ada perbedaan terjemahan antara buku Amanat kepada Orang Muda dengan renungan pagi ini menjadi putra-putri Allah. Hal ini kemungkinan karena penerjemahnya yang berbeda, namun secara makna masih sama. Perhatikan yang ditandai warna merah. Kata melimpahkan diterjemahkan dari kata throw dari bahasa Inggris yang lebih dekat kepada melempar. Yesus melemparkan ke sekitar kita pengaruh-pengaruh kebaikan yang menyanggupkan kita melakukan kehendak-Nya. Apakah maksudnya? Karena melalui kalimat ini, pengaruh-pengaruh kebaikan ini juga menolong kita. Sebab pengaruh-pengaruh kebaikan tersebut menyanggupkan kita melakukan semua kehendak Yesus. Amanat kepada Orang Muda bab 35 halaman 259-260 menjelaskan apa itu pengaruh-pengaruh kebaikan, yang berbunyi, "Dan apakah kamu menyampaikan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh hati segala keperluan kamu kepada Bapamu yang di sorga? Kalau demikian, malaikat-malaikat mencatat doa kamu, dan kalau doa ini tidak diucapkan dengan pura-pura, bila kamu berada dalam bahaya untuk berbuat salah tanpa disadari dan memberikan suatu pengaruh yang akan menuntun orang lain untuk berbuat salah, maka malaikat pengawalmu akan berada di sisimu, mendorong kepada jalan yang lebih baik, memilih perkataan yang kamu ucapkan, dan memengaruhi tindakan kamu." Jadi,
jika kita mau dipimpin Yesus, Dia selalu memperhatikan kita dan Dia lemparkan pengaruh-pengaruh kebaikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempatkan malaikat pengawal di sisi kita. Dan para malaikat itu akan mendorong kita kepada jalan yang lebih baik. Mereka akan menolong kita memilih kata-kata yang kita sampaikan, serta para malaikat itu akan mempengaruhi tindakan kita. Inilah pengaruh kebaikan yang Yesus lemparkan di sekitar kita. Kenapa penting sekali mengetahui Yesus melemparkan pengaruh kebaikan kepada kita? Karena Story of Redemption bab 5 halaman 45 paragraf 2 menyatakan, juga pekerjaan mereka adalah untuk menjaga dan memelihara subjek-subjek anugerah dari para malaikat jahat dan kegelapan yang terus-menerus dilemparkan ke sekeliling mereka oleh setan. Yesus melemparkan pengaruh kebaikan, yaitu kehadiran para malaikatnya di sekitar kita untuk menolong kita, sebab setan juga melemparkan pengaruh, yaitu pengaruh jahat melalui kehadiran malaikat jahatnya dan kegelapan. Renungan hari ini menyatakan Allah akan mengirimkan setiap malaikat yang di sorga untuk membantu orang yang demikian, lebih daripada membiarkan dia kalah. Artinya, Allah siap berkorban lebih, asal kita jangan kalah. Sebab setan terus-menerus melemparkan pengaruh jahat di sekitar kita. Ini penting sekali kita pahami karena sering kita tidak sadar bahwa ada dua pengaruh di sekitar kita, yaitu pengaruh kebaikan dari malaikat-malaikat Allah dan pengaruh kejahatan dari malaikat-malaikat jahat yang dilemparkan setan. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam The Truth About Angels halaman 14 paragraf 1, seorang malaikat pelindung ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus. Mau mendapatkan seorang malaikat sebagai pelindung? Jadilah pengikut Kristus. Istilah lain untuk pengikut Kristus adalah Kristen. Nah, bagaimana untuk menjadi Kristen? In Heavenly Places halaman 180 paragraf 3 menyatakan, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi pengikut Kristus atau Kristen? Miliki Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus, malaikat jaga dan layani. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, betapa pentingnya kehadiran Kristus dalam hidup kita, melalui tinggalnya Roh-Nya, Roh Kristus dalam hati kita. Segalanya tersedia melalui Kristus dan termasuk perlindungan malaikat. Semuanya karena Yesus, dan tidak heran, Yesuslah satu-satunya penolong kita. Ingatlah selamanya akan hal itu. Karenanya saat kita membaca kutipan ini, ingatlah akan Yesus. Menjadi putra dan putri Allah halaman 37 paragraf 5 menutup. Dari segala bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah dipeliharakan oleh campur tangan malaikat-malaikat. Kita tidak pernah mengetahui hingga dalam terang zaman yang kekal kita melihat pemeliharaan Allah. Ketika itulah kelak kita akan mengetahui bahwa segenap keluarga sorga menaruh perhatian dalam keluarga yang di dunia ini, dan bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah mengawali langkah-langkah kita dari hari ke hari. Ini semua karena Yesus, sebab dialah satu-satunya penolong kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran indah ini mengenai malaikat-malaikat yang menolong kami. Ini semua karena Yesus. Yesuslah penolong kami satu-satunya, dan karena Dia telah kembali kepada Bapa, Dia kirimkan malaikatnya untuk melindungi kami, menjaga kami, dan mempengaruhi kami. Tolong kami ya Bapa, karena pengaruh jahat banyak sekitar kami. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini dan kirimkan malaikat-Mu untuk mempengaruhi kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.